Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Kira-kira tanggal 27 Juni, ya, tanggal 27 Juni 2025, kita mendengarkan kabar bahwa terjadi persekusi, terjadi juga pengerusakan di salah satu penginapan yang ada di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, peristiwa ini tentu seperti peristiwa yang lalu-lalu. Ya, boleh dikatakan peristiwa-peristiwa sejenis yang seperti ini adalah peristiwa-peristiwa klasik, ya. Jadi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Terjadi pengerusakan dan sampai sekarang kita pun belum tahu sebetulnya apa latar belakangnya. Tapi biasanya hampir kita bisa potret atau kita bisa tahu juga, biasanya latar belakangnya adalah karena adanya orang beribadah, adanya orang bernyanyi-nyanyi di satu tempat. Ya, memang kekristenan itu kan tidak bisa dilepaskan dari melakukan pujian, bernyanyi, melakukan doa, ada nanti khotbah. Seperti itu dalam aktivitas kerohanian kekristenan itu, ya seperti itu. Nah, jadi kita melihat peristiwa ini seperti yang kami katakan tadi, pengulangan. Maksudnya udah sering terjadi di negara kita ini. Dan umat Kristen itu diajarkan untuk tidak membenci, bahkan untuk tidak membalas kepada orang yang menyakiti dan kepada orang yang membencinya. Itu jelas. Pengajaran itu jelas didapatkan di dalam Alkitab, dan itu yang selalu disampaikan di dalam mimbar-mimbar setiap minggu. Nah, memang ini akan menjadi seperti paradoks atau seperti bertolak belakang dengan kemanusiaan kita. Tetapi ini menjadi beban memang bagi umat Kristiani, di mana di satu sisi kemanusiaannya kadang-kadang seperti ingin membalas peristiwa itu, dan itu manusiawi. Tetapi di sisi lain, kita tidak diperbolehkan melakukan itu. Bahkan dalam salah satu ayat firman Tuhan dikatakan, berdoalah untuk musuh-musuhmu. Itu falsafah yang luar biasa, ya, falsafah yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Dan itulah yang diajarkan kepada kita. Nah, tetapi memang dalam konteks bernegara dan berbangsa, ada rasanya keinginan dari bangsa atau warga Kristen ini menagih janji yang pernah mungkin diucapkan oleh pemimpin, dalam hal ini tentu presiden, kepala negara, atau mungkin untuk jajaran yang terendah, bupati, wali kota, dan gubernur. Karena biasanya janji-janji kampanye itu adalah seperti itu. Selain mensejahterakan masyarakat, memberikan keadilan, memberikan kenyamanan, membuat kesetaraan, ya macam-macam lah. Biasanya kampanye dari seorang calon pemimpin. Nah, memang mau tidak mau, seperti saya katakan, sebagai warga bangsa, tentu konteksnya itu kita tagih dari pemerintah. Sekalipun, sekali lagi saya harus katakan, sekalipun kita tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah kita. Jadi kalau ada sedikit saja perhatian dari pemerintah, itu cukup itu. Sedikit saja ada perhatian. Karena pengalaman kita, pemerintah itu biasanya membiarkan saja. Karena pemikirannya mungkin orang Kristen itu tidak akan membalas, dan orang Kristen itu akan menerima apa adanya. Nasib mereka hidup di negara yang katanya berketuhanan yang Maha Esa, negara yang dikatakan menjunjung tinggi toleransi dan hidup beragama ini. Tapi inilah realitanya. Jadi negara biasanya membiarkan saja dingin, atau kalaupun ada tindakannya, ya tindakan-tindakan seperti yang kita lihat aja nanti
Setelah pengerusakan, setelah pembakaran, maka dikumpulkanlah tokoh masyarakat buat perdamaian, pernyataan. Itu saja. Ambil materai 10.000, selesai. Jadi kita kadang-kadang yang berpikir ini bisa, pikiran kita memang bisa kemana-mana. Bisa kita mungkin berpikir, oh ini memang cara melakukannya adalah hancurkan dulu. Toh nanti kan cukup dengan modal materai 10.000, selesai itu, gitu. Jadi seperti dikatakan Permadi, kalau kami dengar sepotong statement dari Permadi, itu menarik juga gitu ya. Statement itu seperti mewakili pemikiran umat Kristen. Dia katakan begini, kalau mau tahu bagaimana memikul salib, hiduplah di Indonesia bagian barat. Dan memang itu realita. Hidup di Indonesia bagian barat ini memang harus siap memikul salib. Iya, jadi ini peristiwa berulang-ulang. Mungkin di beberapa pelosok di Sumatera Utara yang notabene dikatakan umat Kristennya banyak, ada terjadi persekusi, ada terjadi pengerusakan, ada terjadi penghadangan terhadap orang yang beribadah. Di tempat lain, mungkin Pulau Jawa, apalagi ya, kita pernah mendengar ada GKI Yasmin, ada di Bogor, macam-macam lah yang dialami oleh umat Kristen. Kami juga ketika kami pernah tergabung di dalam satu lembaga yang bernama Elham, kami pernah menangani satu kasus di Sibuhuan, Padang Lawas. Nah, kasus itu adalah pembakaran terhadap 2 gereja. Jadi ceritanya ada satu gereja HKBP yang kebetulan jumlah jemaatnya semakin bertambah, lalu oleh pengurus gereja disepakatilah untuk menambah bangunan. Wajar, karena jemaat semakin bertambah banyak, diperluas atau diperbesarlah bangunan ini untuk menampung jemaat yang bertambah banyak itu. Nah, oleh masyarakat pada saat itu yang betul-betul tidak berkompeten mendatangi pihak gereja mengatakan, kenapa kalian melakukan penambahan bangunan? Padahal bangunan yang ditambah itu masih di lokasi tanah gereja. Dan alasannya sudah disampaikan bahwa kami pun membangun ini bukan tujuan untuk mengganggu orang lain, tetapi semata-mata untuk menampung jumlah jemaat yang semakin bertambah. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi, saudara-saudara semua? Yang terjadi adalah ada umat muslim yang baru selesai beribadah dari masjid, mereka melakukan pembakaran terhadap gereja itu. Peristiwa ini kurang lebih tahun 2010 kalau kami tidak salah. Dan itu tentu masih ada data-datanya. Nah, tetapi yang lebih cilaka adalah ada satu gereja GPDI kalau tidak salah waktu itu, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan HKBP tadi. Setelah selesai gereja HKBP tadi dihancurkan dan dibakar, gereja GPDI tadi didatangi dan diratakan dengan tanah. Betul-betul kita nggak bisa berpikir secara logika, apa hubungannya? Kenapa harus merembet dari gereja HKBP ini ke gereja GPDI, dan akhirnya 2 gereja itu rata dengan tanah. Apa yang dilakukan? Kami tidak melihat ada upaya signifikan juga dari pemerintah waktu itu. Nah, memang setelah itu kami tidak terlalu tahu lagi perkembangannya. Apakah akhirnya gereja GPDI dan HKBP itu difasilitasi atau seperti apa perdamaiannya? Ya, itulah realita yang terjadi di bangsa yang kita cintai ini, yang toleransinya begitu tinggi di negara ini. Jadi kalau dikatakan toleransi beragama di Indonesia itu tinggi, mungkin kalimat itu harus ditambah satu kata lagi. Toleransi di Indonesia tinggi sebelah. Ya, itu yang paling pas yang kita rasakan. Ya, semoga ucapan kami ini didengar oleh pemimpin kita, Bapak Prabowo. Terima kasih.